Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsuha dari Prodi Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah usuliyah. Kaidah yang keenam, yaitu al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad. Yang artinya kaidah tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain. Hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya hukum ijtihad kemudian. Nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak boleh atau tidak lebih kuat dari hasil ijtihad yang pertama. Contohnya yaitu jika seseorang dalam ijtihadnya telah menentukan sucinya salah satu dari dua bencana, kemudian menggunakannya dan meninggalkan yang satunya, kemudian berubah anggapannya, maka tidak boleh melakukan seperti anggapan yang kedua, yaitu tapi harus tayamum. Kaidah yang ketujuh, idza istama al halal wal haram gulibal haram. Apabila antara yang halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan yang haram. Yaitu alaihil halal wa haram ilal gulibal haram. Contohnya menembak burung kemudian jatuh dan mati. Burung itu halal dimakan, kendati pun dimungkinkan matinya karena jatuh. Sebab burung tidak bisa atau tidak bisa pasti jatuh asal kena tembak. Oleh sebab maka itu dimaafkan. Kaidah yang kedelapan, al-itharu bil mukrobi wa makruhu bi ghairiha mahbubun, yaitu mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selain ibadah itu dianjurkan. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'siruna 'alal anfusihim walau kana bihim khasasah, yang artinya mereka itu surat sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya yaitu contoh yang diharamkan, air terbatas, kesempatan wudhu ada, justru air diberikan orang lain sehingga ia tidak bisa menggunakan air tersebut untuk sholat, maka itu diharamkan. Kaidah yang kesembilan, at-tabi'u tabi'un, pengikut adalah mengikuti, yang artinya sesuatu yang menjadi atau mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dalam kaidah ini, at-tabi'u la yafridu bil hukmi. Contohnya yaitu jual beli tanaman muda tidak boleh, melainkan harus ditebas dulu atau ditebang seketika. Dan jika dia menjual sebidang tanah, maka tanaman apapun yang ada di dalamnya, biar masih muda sekalipun boleh, karena tanaman-tanaman tersebut ikut terjual. Kaidah yang ke-10, tasarruful imami alal ra'yi mungkudu bil maslahah. Tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalam Imam Syafi'i pernah fatwa Imam Syafi'i yaitu manzilatul imam minar ra'yi manzilatul wali minal yatim. Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap yatim. Yang contohnya yaitu penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat, sekalipun ia sah makmum di belakangnya.
karena hanya makruh saja. Dalam hal ini penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatannya. Kalau tidak, akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal lain yang makruh. Kaidah yang ke-11. Al-hududu tasqutu bisyubhat. Hukuman-hukuman itu gugur karena syubhat. Kaidah ini berasal dari sabda Nabi, yaitu itrul hududi bisyubhat. Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Contohnya, orang-orang melupakan persetubuhan pada waktu puasa Ramadan karena lupa, tidak wajib membayar kafarat. Demikian pula misalnya karena beranggapan sudah terbenam matahari tetapi ternyata belum. Berikutnya kaidah yang ke-12, yaitu al-hurru la yadkhulu hattal yad. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Contohnya, seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti ruginya. Tetapi kalau hamba mati, wajib mengganti ganti ruginya. Demikian juga tidak wajib menanggung kemanfaatan atau hasil pekerjaan orang merdeka tadi selama dalam kurungannya, seandainya ia tidak memenuhinya. Tetapi kalau hamba wajib ditanggung kemanfaatannya. Menurut Tajuddin As-Subki yang Firoji adalah innal khuruj yaqulu tahtal yad. Sesungguhnya orang merdeka adalah masuk dalam kekuasaan. Kaidah yang ke-13. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimulah. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dasar kaidah ini adalah dari hadis Nabi SAW, yang artinya setiap yang diharamkan itu tentu mempunyai harim yang mengelilinginya. Harim ialah yang mengelilingi sesuatu yang barang, seperti dua belah paha yang mengelilingi aurat besar. Harim ini sesuatu perbuatan wajib adalah sesuatu hal yang perbuatan wajib yang oleh karena itu wajib mencuci sebagian leher dan kepala, lain mencuci muka. Kaidah yang ke-14. Tidak istama al-amrani min jinsin wahidin lam yahtalif muqadduhuma dakhal ahduhuma fil akhar ghaliban. Apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berlebihan maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu menurut kepada yang lain. Contohnya yaitu apabila orang hadas kecil dan hadas besar atau junub, maka cukup bersuci dengan mandi saja, seperti kalau orang junub dan haid. Kaidah yang ke-15. Ikmalul kalami aula min ihmalihi. Mengamalkan maksud satu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Perkataan ini ada kalanya jenis maksudnya dan ada kalanya kurang jelas apa yang dimaksud. Contohnya, orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai harta sebesar pun dan sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya. Maka harta harus diberikan kepada cucu-cucu tersebut.
Kaidah yang ke-16 yaitu al-kharaju bid-dhaman. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh kehausan menanggung kerugian. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu contohnya, hadis ini termasuk dari Jawami'ul Kalim, yaitu kalimat yang meringkas tetapi artinya luas. Berikutnya kaidah yang ke-17. Al-khuruju minal khilafi masjud. Keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Dasar kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaqa subhata bi qasatil farahmiti wa qurdi. Maka barang siapa menjaga diri dari subhat atau tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Syamsuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.